Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan tetap senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan dalam menjalani aktivitasnya. Amin. Amin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan semua, terutama kepada Bu Raffi bagaimana dosen pengampu ICT Literasi yang mana telah memberikan suatu kesempatan kepada saya untuk bisa berpresentasi pada pekan kali ini. Yang mana saya di sini akan berpresentasi mengenai tugas ICT Literasi untuk memenuhi UAS maupun UTS. Sebelum saya berpresentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sugani dari kelas NJ 104. Di sini saya akan berpresentasi mengenai pembuatan DO dari PO berbasis sistem SAP yang berjenis SAP S4 HANA. Rekan semua. Lanjut saja, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Di dalam poin pertama itu ada project overview. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwasanya dalam sebuah perusahaan itu banyak menggunakan platform-platform maupun fitur di dalamnya untuk menjalankan operasional sebuah perusahaan tersebut. Entah itu di manufaktur ataupun di retail seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis software yang sejenis dengan SAP. Ada Oracle, JD Awards, PeopleSoft, Microsoft Dynamics, QRA, Solution Partner, IFS, Odoo, Open Compare, dan SAP. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan semua dari beberapa software di dalamnya seperti itu. Namun di sini saya akan menjelaskan SAP yang saya bawakan dalam sebuah presentasi ini. Oke. Nah, perlu kita ketahui juga rekan-rekan semua bahwasannya SAP itu memiliki banyak modul. Nah, di antaranya ada manajemen, accounting and financial, inventory and distribusi, kemudian production and MRP, project and resource management, sales and service, forecasting and operation. Kita ambil contoh seperti halnya accounting finansial ya. Accounting finansial di dalam sebuah perusahaan itu sangat memerlukan kan, seperti pengelolaan arus kas, pembayaran utang piutang dan berbagai macam transaksi keuangan yang lainnya, yang mana sangat membutuhkan sebuah platform software dari SAP itu sendiri untuk menjalankan operasionalnya. Kemudian ada juga inventory management yang mana eh, sebuah perusahaan itu memiliki suatu gudang gitu kan, untuk penyimpanan barang, baik itu barang bahan baku, kemudian bahan setengah jadi maupun sudah jadi, seperti halnya eh, perusahaan yang sedang saya bekerja seperti itu di warehouse. Nah, next kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai SAP, rekan, bahwa SAP itu didirikan di ataupun buatan dari Jerman. Itu telah lama dipakai di perusahaan besar Eropa dan juga Amerika. Lalu apa SAP itu? Di SAP itu sendiri memiliki arti System Application and Product in Data Processing. Itu singkatannya adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software enterprise resource planning ataupun bisa kita sebut dengan ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari.
SAP merupakan software yang banyak dipakai di perusahaan besar untuk mendukung integrasi proses bisnis. Jadi banyak sekali di dalam sebuah perusahaan maupun itu Asia ataupun di Indonesia sangat gencar mengimplementasikan software tersebut. Dalam SAP memiliki beberapa jenis software di antaranya yaitu SAP Business Suite atau R3, SAP All-in-One ataupun A1, SAP IS, SAP Business One ataupun B1, SAP S4 HANA seperti yang akan saya bahas di SAP S4 HANA berikutnya. Oke, kemudian ada beberapa contoh perusahaan yang menggunakan SAP. Di antaranya yaitu ada Astra International, Toyota Astra Motor, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bentol Prima, United Tractor, Daihatsu Motor, Pertamina, Aqua, Telkomsel, Auto 2000, Bluebird, dan masih banyak perusahaan lainnya yang menggunakan perusahaan SAP, termasuk perusahaan tempat saya bekerja. Ya, kemudian eh, kembali kepada judul dalam membuat DO dari PO berbasis sistem SAP. Sebelum kita masuk ke sistem kerja ataupun cara kerja, kita mungkin sudah tidak asing lagi mendengar kata DO maupun PO seperti itu, maupun delivery order dan juga purchase order. Nah, terdapat beberapa aturannya tersendiri, yaitu membuat DO dari PO dengan sesuai request ataupun pesanan pelanggan atau perusahaan, yakni mengumpulkan informasi pesanan pelanggan seperti produk, kuantitas, alamat pengirim, dan detail kontak. Kemudian lengkapi detail yang diperlukan ke dalam dokumen DO termasuk informasi tambahan yang relevan. Membuat DO dari PO dengan sesuai request pesanan pelanggan ataupun perusahaan, yakni mengumpulkan informasi pesanan pelanggan seperti produk, kuantitas, alamat pengirim, dan detail kontak. Oh, sama saja ini ya. Gunakan format ataupun template DO yang telah diterapkan perusahaan. Dapatkan persetujuan dari pihak berwenang sebelum pesanan dikirimkan. Kita lanjut. Nah, ada beberapa T-code yang digunakan pada saat saya mengoperasionalkan SAP itu sendiri. Di sini sebenarnya banyak T-code yang digunakan dan fungsinya itu sendiri, itu kan. Cuman saya di sini akan menjelaskan konsentrasinya mengenai T-code dalam pembuatan DO dari PO dengan SAP itu sendiri. Di sini ada 6 T-code ya teman-teman. Jadi dari T-code ini memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama ada PL10B, ini N-nya ke bawah ya, mohon maaf. Jadi PL10B fungsinya untuk menyeting PO hingga menjadi DO. Nah, untuk menyeting PO hingga menjadi DO. Jadi contohnya seperti ini. Nah, PO permintaan bahan baku untuk keperluan produksi. Jadi ada sebuah perusahaan yang berproduksi makanan ya seperti itu. Tempat saya kerja juga, namun saya itu di sebagai departemen warehouse. Jadi kadang-kala ada alur distribusi juga ya kadang semua. Di sini ada permintaan dari apa produksi untuk bahan baku tertentu, ada raw material, ada packaging material. Nah, ini untuk layoutnya sendiri yang dibikinkan PO. Jadi ada beberapa bahan baku yang mesti dipersiapkan oleh kita untuk keperluan produksi. Gambarannya, untuk menyeting PO yang tadi, setting jadi DO, kita mulai setting dulu menggunakan T-code PL10B. Nah, kemudian
LX03 kode LX02 itu untuk cek stok ketersediaan barang dan memastikan untuk melakukan transaksi sesuai standar FIFO. Jadi belum tentu kita dengan menyeting PO dengan barang yang belum pasti tersedia di stok seperti itu. Jadi kita itu harus terpatok atau berpatok kepada LX02 untuk mengecek stok ketersediaan barang. Apakah barangnya itu masih ada ataupun sudah tidak ada seperti itu. Dan pastikan juga melakukan transaksi sesuai dengan FIFO ya. Kemudian ada LT03. LT03 itu untuk mengambil barang dari lokasi ataupun rak tertentu. Nggak mungkin kita mengambil barang sekemauan kita saja atau sekeinginan kita aja. Jadi kita itu harus menuruti sesuai dengan tadi FIFO seperti itu. Kemudian sesuai sistemnya dan aktualnya juga harus sesuai, harus sama sinkron. Maka kita setting di LT03 untuk pengambilan lokasinya itu sendiri. Lanjut kepada T-code LT22 yang berfungsi melihat hasil dan dari pembuatan DO hingga lokasi barang kemudian cetak print sebagai perintah kepada checker dan operator untuk menyiapkan barang sesuai PO. Jadi LT02 ini berfungsi untuk mencetaklah print hasil daripada settingan yang sudah kita buat sebagaimana instruksi kepada checker atau operator untuk menyiapkan barang itu semua, kayak seperti shipping instruksi lah, shipping instruction. Begitu sudah disiapkan gitu kan, barangnya sudah sesuai, kemudian gak ada yang cacat dan sebagainya, kemudian kita masuk ke tipe DLT12 untuk konfirmasi barang, menyatakan bahwa barang sudah disiapkan dan sesuai. Bahwa barang sudah sesuai, maka langsung dikonfirmasi. Kemudian masuk ke PL02N. Ini adalah suatu tipe yang finish gitu kan, yang terakhir proses PGI atau tahap terakhir untuk pembuatan DO dan mencetak surat jalan untuk diserahkan kepada driver dalam pengiriman bahan baku sesuai dengan PO. Kadangkala di dalam sebuah PO, nah ini permintaan baku ya, ini itu setelah disetting itu ada terbagi beberapa PO ya teman-teman. Bisa jadi dalam satu hari itu ada 1 sampai 7, 1 sampai 8 PO yang disetting. Dalam satu PO itu satu mobil ya, mobil khusus ataupun buldip. Dalam satu mobil itu ada 10 ataupun 14 maksimal paletannya. Dari sini disetting lagi kan dari masing-masing per 8 PO. Oke, next. Kita lanjut ke cara kerja. Untuk cara kerja sistem SAP S4 HANA dalam pembuatan DO dari VO itu pasti kita masuk ke awal login terlebih dahulu. Pasti nggak asing lagi kan kalau misalnya login itu harus memerlukan user dan juga password. Usernya itu gimana kita saja bebas ataupun bagaimana perusahaannya memberikan user apa, kemudian passwordnya apa. Next kita lanjut masuk ke apa setelah login ke file 10B tadi yang sudah saya jelaskan apa itu, kita nge-back account terlebih dahulu ataupun menyeting kan. Menyeting awalan kita masukkan plannya dulu, di mana lokasi plannya, kemudian
tanggal sekarang apa 2023 ya, 2023 sampai 2024 yang sekarang ini. Kenapa dimasukin 2003? Karena supaya agar PO-nya itu muncul semua. Ini di poin yang kedua, muncul semua dan tertata lah istilahnya gitu, nggak susah dalam memilih mana nih PO yang harus disetting sekarang seperti itu. Anggap ini di tanggal 5 kita mau setting PO tanggal 5 nih. Ini yang 44001 7871. Ini adalah nomor PO-nya, teman-teman. Nomor PO-nya. Kemudian 3400476666. Ini adalah nomor nomor DA-nya. Kita klik di nomor PO, kemudian kita klik di nomor DO dan kita background, muncullah layout seperti ini. Ini adalah 3 poin daripada proses menyeting PL10B. Poin yang pertama, ini kita anggap permintaannya itu PO-nya di natural cedar, oke, dan natural cedar OCD. Jadi ada 2 item, cuman ini ada 2 natural cedar, ada 2 karena macam masing-masingnya itu beda lot ataupun batch, istilahnya seperti itu. Yang pertama kita blok dulu semuanya, 3 item ini blok dulu, kemudian kita ke bawah ada batch split, kita klik batch split ini, nanti akan muncul nih poin yang kedua, layout batch split. Artinya apa? Yang poin yang kedua ini artinya kita ini bisa langsung menyeting ataupun memasukkan quantity yang dibutuhkannya itu berapa, kemudian kita masukkan lotnya eh, apa, slotnya apa, dan lain sebagainya. Kita masukkan di sini. Yang opsi kedua ini adalah secara manual, namun ada juga secara otomatis. Tinggal kita masukin saja kuantitinya. Nah, ini di poin yang ketiga ini otomatis kita masukkan kuantitinya saja. Dan ini adalah jajaran lotnya. Kemudian pastikan kalau misalkan kita memasukkan kuantiti, kemudian lotnya itu belum tahu pasti bahwa barang itu ada stoknya berapa, kemudian repot tidak, seperti itu kita cek di LX02. Nah, LX02 setting masukkan lot quantity slot. Nah, ini adalah tampilan layout dari LX02 itu sendiri. Yang pertama kita masukkan barang apa yang mau kita cek untuk stoknya gitu. Masukkan nomor materialnya di poin yang pertama ini, kemudian kita execute ataupun enter seperti itu. Muncul di layout yang nomor 2 seperti ini. Ini ada lokasi, ada quantity, kemudian ada lotnya, lengkap lah. Bila mana kita mau misalkan menuruti Vevo dengan expire, yang kita pilih expired, kemudian kita sort yang apa makin mendekati ialah yang didahulukan seperti itu. Kemudian kita fokus lagi ke poin yang ketiga yang tadi saya ini, poin yang ketiga ke base split, setting kembali. Nah, kita menemukan nih kuantitinya gitu kan, kita masukkan di lot XF, kita cari untuk yang lot XF paling atas seperti itu, kita enter. Kemudian di dalam poin yang keempat ini, kembali lagi ketika kita sudah menyeting Pando ya, kembali kita setting ulang untuk item yang kedua.
aturannya sama seperti tadi, kita setting ulang lagi untuk item yang 3. Aturannya sama kayak yang tadi. Bila mana sudah semua disetting, itu kan dari masukan quantity, load, slot, dan juga apa lokasi. Oke, lokasi belum ya. Ada tanda kayak biru seperti ini. Ini tandanya udah selesai semua. Kalau misalnya sudah semua selesai, kemudian kita masuk ke pengambilan lokasi by system. Ya, itu ada di T-code LT03. Masih di dalam proses setting pengambilan lokasi dan rak. Di awal kita masukin dulu warehouse number-nya berapa, plan-nya berapa, delivery, dan gitu. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke layout apa lokasi ataupun rak istilahnya gitu rak. Karena kan di dalam rak itu ada beberapa palet. Nah, dalam satu rak satu palet gitu. Contohnya di sini ada S74L strip A gitu. U2, 2L, B, dan lain sebagainya. Kanan kiri depan belakang itu posisinya A B, terus LR depan belakang A B kanan kiri seperti itu. Nah, kita masukkan quantity sesuai dengan lokasi yang mudah terlebih dahulu, bebas lokasinya mau di mana saja, asalkan kita ambil dengan lokasi yang paling depan dulu, yang rak B gitu. Kita masukkan semuanya dari 3 item tadi. Bila mana sudah kita ambil lokasi, kita masuk ke layout yang ketiga ini, bahwa memastikan barangnya itu udah dilokasikan. Kita langsung set, set. Oke, done, kita melokasikan. Kemudian kita masuk ke LT22. Ini ya, LT22. Dulu ini typo. LT22 pembuatan pickingan. Di dalam penentuan lokasi, kemudian eh, quantity dan sebagainya udah semuanya udah disetting, pokoknya udah selesai semua kan. Kita langsung masuk ke tahap pembuatan pickingan ataupun shipping instruction untuk diserahkan ke checker untuk dipersiapkan juga barangnya seperti itu. Kita masuk ke LT22. Seperti biasa kita masukkan warehouse number, plan, delivery, dan lain sebagainya. Kemudian kita enter, muncul layout seperti ini. Nah, ini adalah rincian dari hasil setting saya tadi. Kemudian kita ekspor melalui spreadsheet ataupun Excel. Udah di ekspor, kita print, kita cetak ya. Kita serahkan kepada ceker untuk dipersiapkan sesuai dengan settingan kita tadi. Oke, next. Kita tahu bahwasanya setelah semuanya di setting seperti ini ya. Nah, setelah semuanya di setting, nah kita masuk ke LT12. Ini LT12 itu menyatakan bahwa barang sudah siap dan sesuai. Kita nunggu instruksi dari ceker bahwa ceker itu dia bilang bahwa barangnya udah sesuai nih, udah gak ada kadang-kala kan ada yang kuantitinya tidak sesuai dengan sistem gitu. Misalkan yang seharusnya itu di berapa ratus kilo, 700 kilo, malah di aktualnya itu cuman ada 500, itu kan tidak sesuai. Maka dari itu kita ada eh, revisi ulang menggunakan cancelan gitu. Nah, kemudian bila mana sesuai, semuanya sudah sesuai, oke gitu kan, don. Kita konfirmasi dengan pakai LT12. Nah, LT12
Setelah RT12 kita PGI, tahap terakhir finish untuk mencetak surat jalan seperti itu. Surat jalan sudah cetak kita kasihkan ke driver untuk dikirimkan barangnya itu. Kemudian kita tahu tadi sudah menjelaskan dengan cara kerja apa itu sendiri dalam pembuatan DO dari PO. Kita juga mesti tahu dampak daripada sistem SAP di dalam sebuah perusahaan, dampak positifnya seperti apa. Yang pertama itu integrasi data. Perusahaan dapat mengintegrasikan data konsumen, produk, vendor, dan lainnya dengan menggunakan sumber data yang sama. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses bisnis sampai dapat meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan dari pasar sehingga produktivitas perusahaan akan meningkat. Meningkatkan konsistensi, SAP dapat memastikan bahwa SAP berjalan dengan baik sehingga operasional dapat berjalan dengan lebih optimal. Pencatatan perusahaan terstruktur dan sistematis. SAP dapat membantu perusahaan dalam menangani urusan pencatatan perusahaan sehingga data tercatat akan lebih rapi, bukan, dan tidak tercecer. Oke. Kemudian selain daripada ada manfaatnya gitu dalam manfaat, ada pun kekurangan dari SAP itu sendiri. Di antara lain yaitu relatif mahal karena penggunaannya sangat membutuhkan dana relatif besar. Selain itu, biaya pemeliharaan dan upgrade-nya pun terbilang cukup besar. Maka hanya perusahaan-perusahaan tertentulah yang bisa menggunakan SAP seperti menengah ke atas. Kadang-kala ada juga sih di dalam UMKM yang sudah mengoperasionalkan dengan sistem SAP. Jadi udah berani lah istilahnya dalam dana yang mencukupi seperti itu. Kemudian tidak mudah diintegrasikan dengan sistem lain. Tapi ya arti mungkin sulit untuk diintegrasikan dengan sistem lain di perusahaan Anda. Hal ini dapat menjadi masalah jika perusahaan membutuhkan informasi dari beberapa sistem untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, itu. Kemudian menuntut kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sistem ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memasukkan data secara presisi serta dengan ketepatan waktu. Hal ini membuat perusahaan harus memerlukan pengeluaran dana yang lebih besar untuk membayar gaji sumber daya manusia yang berkualitas tersebut. Tidak apa tidak mudah gitu kan. Kita mengoperasionalkan SAP dengan tidak belajar, namun kita harus belajar itu kan dengan atasan kita ataupun para yang ahli dari kita sehingga kita bisa gitu kan. Karena itu akan dituntut oleh sebuah perusahaan dengan keakuratan data yang diperoleh, kemudian ketepatan waktu pada saat pengerjaannya, karena itu sangat sangat diperlukan karena masih ada banyak pekerjaan yang lain harus dikerjakan seperti itu. Jadi harus tepat waktu juga sesuai dengan deadline itu sendiri. Memerlukan infrastruktur IT yang kuat. SAP ERP memerlukan infrastruktur IT yang agar bisa berjalan dengan lebih baik. Infrastruktur tersebut bisa berupa server, jaringan, gitu kan, dan database yang memadai, yang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Seperti itu. Karena dalam prosesnya transaksi dalam SAP, itu jaringannya itu harus kuat juga gitu. Entah itu jaringan, komputer, CPU, dan lain sebagainya itu harus diperhatikan juga. Untuk operasional SAP itu sendiri. Oke, next. Kemudian dapat kesimpulan bahwasanya SAP adalah merupakan perangkat lunak yang develop untuk difokuskan dalam sebuah bisnis perusahaan, mengembangkan sumber daya manusia juga untuk apa
ekspor ke dalam sebuah perusahaan dan bekerja sama dalam sebuah perusahaan untuk operasional perusahaan itu sendiri. Dan keakuratan data, keakuratan apa penyimpanan dan sebagainya, sebagai mana warehouse itu kan, karena saya bekerja di departemen warehouse, harus akurat itu datanya. Dan untuk sarannya itu perusahaan harus memiliki resource yang mencukupi untuk menerapkan SAP dan sumber daya manusia yang berpengalaman memadai untuk menerapkan SAP ke dalam sebuah perusahaan. Karena tidak cepat teman-teman dalam belajar SAP itu harus, kebanyakan perusahaan itu merekrut orang yang lebih berpengalaman di bidangnya itu sendiri. Sebelumnya yang pernah bekerja di bidang SAP, namun di situ juga di dasarnya sumber daya manusia itu harus mengembangkan gitu kan dalam bidang SAP ini, karena sangat potensial sekali untuk menggeluti skill SAP ini. Sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan SAP soalnya itu kan. Perusahaan besar. Oke, lanjut ke daftar pustaka. Ada beberapa website referensi di dalamnya yang saya ambil. Nah, next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmu ini bermanfaat di rekan-rekan semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.